Hai guys, malam ini saya ingin mengajak kita untuk ngobrol-ngobrol sejenak, berbagi pengalaman lah ya. Adapun topik yang ingin saya ajak untuk teman-teman sama-sama kita share, topiknya cukup menarik. Apa itu topiknya yang saya katakan? Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dengan satu pertanyaan. Mengapa tidak sedikit orang bisa mengantuk saat mendengar khotbah atau ceramah agama? Sebelum saya mengajak kita share dalam bentuk menelaah atau pertanyaan, saya ingin memberi salah satu contoh. Pernah suatu kali saya ketika masih remaja menghadiri sebuah ibadah. Dalam ruangan ibadah itu kebetulan karena saya terlambat, saya jadi duduk paling belakang. Kita bilanglah dalam ruangan ibadah itu ada dua baris. Baris sebelah kiri itu biasanya anak laki-laki, remaja laki-laki. Barisan sebelah kanan itu biasanya remaja perempuan yang duduk sesuai dengan jenis kelamin kelompoknya. Nah, sebelum khotbah dimulai, tidak ada tanda-tanda kalau di antara jemaat, kalau orang bilang jamaah sama aja ya, yang ingin tidur. Atau saya yakin, dan kalau kita tanya teman-teman pada hari itu, ada nggak yang ingin tidur di ruang ibadah? Pasti semuanya mengatakan, nggak dong. Asal kita ke ruang ibadah mau tidur. Tetapi kenyataannya teman-teman, saya lihat ketika seorang pendeta, seorang pastor naik ke mimbar, baru saja pastor ini ingin menyampaikan topik khotbahnya. Nah, semua yang saya lihat yang di grup laki-laki ya, remaja laki-laki ya, mulai dari bangku paling depan sampai yang duduknya di depan saya kan karena terlambat paling belakang ya. Jadi itu serentak tanpa aba-aba, tanpa ada perjanjian untuk tidur. Seperti ada yang mencet tombol, semuanya jadi tidur. Nah, sementara di sebelah kanan, ya di sebelah kanannya yang kelompok remaja putri tidak ada yang tidur. Semuanya mendengar sama seperti saya, semuanya mendengar dengan antusias, dan tidak ada saya lihat yang mengantuk. Nah, sementara di teman-teman saya tadi yang tadinya sepertinya enak-enak aja ya, tidur, teng seperti ada tombol ya. Nah, pertanyaannya ada 3 pertanyaan yang menjadi penting kita bahas. Pertama, kenapa pada saat menjelang khotbah tadi, tiba-tiba seperti ada yang membuat mereka tidur. Dari bangku pertama sampai kira-kira 25 bangku di depan saya ya. Jadi saya bangku ke-26. Tanpa ada komando, tidur semua. Dan ketika khotbah sudah mau selesai, ketika sang pastor mengatakan amin, tanpa komando, tanpa ada aba-aba, semua yang tidur bangun, duduk segar, dan tidak menyadari kalau mereka tadi tidur. Kita lihat, sementara yang di sebelah kiri kanan kita tadi, yang kanan yang barisan remaja putri, tidak ada yang masalah sama seperti saya. Antusias mendengar, khotbahnya enak. Ada 3 yang pertanyaan terjadi. Pertama, apa yang membuat orang bisa tidur di ruang ibadah? Yang kedua, mengapa kejadian ngantuk atau tidur di ruang ibadah cenderungnya bisa terjadi kepada remaja putra atau kaum laki-laki ya, dibanding kaum yang perempuan. Ya, yang ketiga, ini lebih penting. Bagaimana caranya supaya kejadian itu tidak berulang terjadi kepada yang lain? Mari kita bahas satu pertama. Pertanyaan pertama yang dibahas adalah tadi, kenapa ada kecenderungan kelompok terutama remaja putra ya, bisa menjadi mengantuk atau mau tidur ketika mendengar khotbah. Saya pernah menanyakan ini ke beberapa orang yang tentu lebih pengalaman dari kita.
yang lebih dewasa pemahaman dan pengetahuannya. Ada dua teori yang bisa membuat orang ngantuk ketika di ruang ibadah. Teori pertama mengatakan, ya ini karena faktor internal di dalam diri orang itu bisa mengantuk. Contoh internal misalnya mungkin pada saat itu dia, orang yang mengantuk tadi memang bisa aja karena dia tidak sarapan pagi, jadi ngantuk. Itu kata yang pertama. Yang lain mengatakan faktor internal yang bisa bikin ngantuk adalah karena di dalam diri orang yang mengantuk tadi memang tidak ada niat untuk datang beribadah. Mungkin saja datang ke situ karena kewajiban. Ya udah, karena ini hari ibadah, harus apalagi kalau pelajar ya, harus melaporkan kepada guru agamanya kalau dia datang. Sehingga ketika menjelang khotbah sudah mulai tidak ada tanda-tanda tertarik dan malah bangun sesudah amen, sudah khotbah selesai. Itu adalah teorinya. Teori yang kedua adalah teori yang mengatakan faktor-faktornya eksternal. Faktor eksternal ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah situasi di mana mungkin yang menyampaikan khotbah itu kurang begitu menarik, kurang begitu, ya kalau orang bilang, ya mungkin gaya tariknya kurang. Tetapi itu juga belum tentu benar juga ya. Karena kenapa tidak semua? Kalau memang kesalahan ada pada pembicara yang kurang mempersiapkan, ya seharusnya semua dong yang di ruangan itu tidur. Jadi kan tidak ya, hanya sebagian saja, terutama yang laki-laki yang memang dianggap pada hari itu sebagian besar mungkin tidak ada niat yang tulus untuk mendengarkan khotbah. Faktor eksternal yang kedua ini lebih mengerikan. Saya pernah membaca sebuah buku pengalaman dari seorang hamba Tuhan yang mendapatkan karunia penglihatan. Hamba Tuhan itu pernah mendapat penglihatan ketika dia sedang menyampaikan sebuah khotbah. Khotbahnya begitu menarik, dipersiapkan. Artinya dengan cara yang tentu menarik juga. Ada beberapa orang yang dia lihat tertidur dalam ruangan ibadah. Dan dia meminta kepada Tuhan. Apa Tuhan yang bikin orang mengantuk? Kenapa yang lain antusias? Sebagian ini tidur. Dan Tuhan membuka mata batinnya untuk melihat di antara orang yang mengantuk tadi, di kepala mereka ada seperti bayangan hitam yang lompat-lompat seperti memencet-mencet, mengelus-elus, sehingga mereka tidur. Dan amen ketika disampaikan oleh hamba Tuhan tadi, katanya memang yang bayangan hitam tadi langsung tidak mengganggu. Nah, itu salah satu pengalaman. Kita tidak bisa mengatakan bahwa memang semua yang mengantuk hari itu kena ada bayangan hitam mengelus. Tapi itu ada juga bisa terjadi. Dan terjadi kepada siapa? Kepada yang tidak siap datang ke ruang ibadah. Dan ini bisa diperkuat dengan adanya nas dalam firman Tuhan yang mengatakan, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat ini tentu punya siasat, punya kepentingan. Tentu roh jahat akan terganggu, akan sedih kalau melihat banyak orang mendengar firman Tuhan lalu mengalami kemenangan. Iblis ingin agar setiap orang gagal mendapatkan firman Tuhan. Tentu dia berusaha segala cara untuk mengelus-elus kepala orang supaya mengantuk, supaya tidak konsentrasi, supaya tidak beroleh berkat ketika berada di ruangan ibadah. Ini bertolak belakang dengan kalau dikatakan ada suatu konser yang tidak memuliakan Tuhan, konser musik yang mungkin sifatnya duniawi. Tidak pernah kedengaran kalau orang di situ ngantuk atau tidur di ruangan itu. Tentu iblis tidak mau mengganggu orang yang sedang menikmati acara duniawi, sehingga tidak pernah ada laporan bahwa ada orang tertidur ketika ada musik yang membahana, yang memuliakan keduniawian. Tetapi setiap ada orang di dalam ruangan manapun mau beribadah, iblis hentu berusaha masuk, mengganggu konsentrasi, orang bisa mengantuk, orang dibuai, orang bisa dielus. Seolah-olah di kepala orang itu ada tombol yang dipencet, pakai timer, tidur selama khotbah berlangsung. Dan timer ini seolah-olah langsung membuka
memelekkan mata orang ketika amin, karena tidak merasa terganggu lagi, iblis langsung pergi. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengalaman yang perlu menjadi bahan renungan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.